Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusran Sadikin, asal dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik jurusan Teknik Fisika, yang akan menjelaskan mengenai operator, grad, div, dan curl. Eh, Penjelasan kali ini untuk memenuhi tugas dari kalkulus vektor. Langsung ke materi saja, yaitu yang pertama, definisi dari grad atau gradien, divergensi, dan curl. Dalam pengoperasian gradien, divergensi, dan curl digunakan suatu operator yang disebut sebagai nabla. Berdasarkan gambar tersebut, nabla itu dilambangkan sebagai segitiga terbalik. Operator ini mempunyai bentuk turunan parsial, yang mana nabla itu mempunyai isi, yaitu do per do xi plus do per do yj plus do per do zk. Do yang dimaksud di sini adalah turunan parsial, yang dimana turunan parsial ini ada turunan yang mempunyai beberapa fungsi di dalamnya. Beda dengan turunan sebelumnya hanya mempunyai turunan satu fungsi, seperti D biasanya yang kita pakai. D per dx, D per dy, seperti itu. Operator del ini bermanfaat untuk mencari gradien, divergensi, dan curl. Pastinya gradien, divergensi, dan curl mempunyai definisi dan cara perhitungan tersendiri. Yang pertama itu adalah gradien. Secara sederhana, gradien adalah operator yang mengubah fungsi skalar menjadi fungsi vektor. Fungsi yang hanya mempunyai nilai menjadi fungsi yang mempunyai nilai dan arah. Permisalan C mempunyai komponen X, Y, dan Z terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, dan Z dalam ruang R pangkat 3. Maksud dalam ruang R pangkat 3 ini adalah ruang berdimensi 3. Maka gradiensi atau grad C didefinisikan oleh nabla C sama dengan do per do xi plus do per do yj plus do per do zk dikalikan dengan C. Yang ada di sini adalah do per do xi sampai do per do zk itu adalah fungsi dari nabla, dan C itu ada fungsi tersendiri yang nantinya akan dikalikan dengan nabla itu. Mana nanti akan mendapatkan hasil do C per do xi plus do C per do yj plus do C per do zk. Yang mana nantinya fungsi C nantinya akan diturunkan secara parsial terhadap X, fungsi C diturunkan parsial terhadap Y, dan fungsi C akan diturunkan secara parsial terhadap Z, seperti itu. Dan pastinya C ini adalah besaran skalar yang hanya mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Dengan dikalikan dengan nabla, operator ini nanti akan mempunyai arah vektor. Seperti tertera pada hasil ini ada I, J, dan K-nya. Selanjutnya, gradien mempunyai beberapa sifat, seperti misalkan A mempunyai komponen X, Y, Z, dan B, X, Y, Z juga. Adalah fungsi-fungsi skalar yang diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z. Dan C adalah bilangan real. Maka berlaku nabla A plus B itu sama dengan nabla A plus nabla B. Nabla CA sama dengan C dikali nabla A. Kenapa C dikeluarkan? Dikarenakan C hanya bilangan real, tidak termasuk dalam bagian dari A itu sendiri. Terus nabla AB menjadi A nabla B plus B nabla A, seperti itu. Yang dikalikan pertama itu nabla B itu sendiri, baru dikalikan dengan A, dan berikutnya nabla A dioperatorkan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan B, seperti itu. Selanjutnya, kita langsung ke contoh soal aja supaya bisa lebih memahami mengenai operasi gradien ini. Jika A sama dengan 2x z pangkat 4 minus x kuadrat y, catatan A itu adalah besaran skalar, carilah nabla A dan gradien A dan panjang dari gradien A pada titik x, y, z itu 2, minus 2,1. Langsung saja, nabla A sama kayak tadi, do A per do X, fungsi A diturunkan parsial terhadap X, fungsi A diturunkan parsial terhadap Y, dan fungsi A diturunkan parsial terhadap Z. Masukkan fungsi A, do X Z pangkat 4 minus X kuadrat Y per do X, I
plus 2xz pangkat 4 minus x kuadrat y per 2yj plus 2xz pangkat 4 minus x kuadrat y per 2zk. Diturunkan, maka turunan terhadap 2x itu kita simpel saja. 2xz pangkat 4 diturunkan terhadap x, pastinya 2z pangkat 4 minus x kuadrat y. Kalau diturunkan terhadap x, itu menjadi minus 2xy. I, ingat, ini adalah arah vektor terhadap arah I. Terus 2xz pangkat 4 diturunkan terhadap y, tidak ada, maka 0. Minus x kuadrat y diturunkan terhadap y, menjadi minus x kuadrat z. Minus x kuadrat j. Plus, turun 2xz pangkat 4 minus x kuadrat y diturunkan terhadap z, maka 4xz pangkat 3, 4 dikali 2 xz pangkat 3 menjadi 8 xz pangkat 3 k, seperti itu. Terus kita masukkan titik 2, minus 2,1 untuk mendapatkan panjang dari gradien A. Maka didapatkan hasil 10i minus 4j plus 16k sama seperti rumus kalkulus vektor sebelum-sebelumnya, yang mana untuk mencari panjang tinggal kita kuadratkan dan diakarkan. 10 kuadrat plus minus 4 kuadrat plus 16 kuadrat akan didapatkan hasil 2 akar 93 satuan panjang, seperti itu. Selanjutnya ada materi divergensi, yang mana divergensi adalah operator yang berfungsi untuk mengubah fungsi vektor menjadi fungsi skalar. Ini keterbalikan sama fungsi dari gradien. Karena gradien itu tujuannya mengubah fungsi skalar menjadi fungsi vektor atau mengubah suatu fungsi yang hanya mempunyai nilai menjadi fungsi yang mempunyai nilai dan arah. Akan tetapi divergensi itu keterbalikannya, mengubah suatu fungsi yang mempunyai arah dan nilai menjadi fungsi skalar atau hanya mempunyai nilai. Misalkan vektor v x y z dan sama dengan v1i plus v2j plus v3k. Ini berarti v ini, fungsi vektor v ini adalah mempunyai nilai dan arah. Terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik x, y, z. Divergensi dari v atau div v didefinisikan oleh sama seperti dengan sebelumnya, akan tetapi ada perbedaan antara gradien dan divergensi itu di titik ini, dot ini. Jadi nabla dot v sama dengan fungsi dari nabla do per do xi plus do per do yj plus do per do zk dikalikan dengan fungsi v, yaitu v1i plus v2j plus v3k. Berdasarkan perkalian ini, ingat, perkalian ini pastinya kan do per do xi dikalikan dengan setiap dari mereka ini, v1i, v2j plus v3k. Akan tetapi, aturan dari perkalian antar vektor itu hanya bisa terjadi jika i kali i itu mempunyai hasil 1. Akan tetapi, jika suatu vektor, arah vektor dikalikan dengan vektor yang berbeda arah, maka hasilnya sama dengan 0. Oleh karena itu, hasilnya nanti itu adalah do v1 per do x, dikarenakan fungsi i di sini, fungsi nabla di sini, hanya bisa dikalikan dengan v1i. Jika dikalikan dengan j dan k, maka hasilnya akan bernilai 0. Terus selanjutnya do per do yj dikalikan dengan semuanya 0, do v2 per do y plus 0. Maka ditulis di sini do v2 per do y plus do per do zk dikalikan dengan v1i sama v2j sama v3k akan menghasilkan nilai 0, 0, dan do v3 per do z. Maka hasil akhir dari mereka semua itu adalah do v1 per do x plus do v2 per do y plus do v3 per do z. Pastinya divergensi mempunyai sifat-sifat tersendiri juga. Misalkan fungsi f mempunyai komponen x, y, z, dan g, x, y, z juga. Mereka adalah vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z. Dan h, x, y, z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z juga. Serta a dan b adalah bilangan real. Maka berlaku mempunyai sifat nabla atau divergensi dari af plus bg. Ingat a dan b itu adalah bilangan real. Sama dengan a divergensi f plus b divergensi dari g. Yang kedua, divergensi dari hf, h dan f fungsi kedua ini, vektor, f adalah vektor, dan h adalah fungsi skalar.
sama dengan H grad H divergensi dari F plus F dikali divergensi dari H. Yang ketiga, ini berhubungan sama curl, tetapi bisa kita sebutkan saja yang mana ini berhubungan juga dengan sifat-sifat dari divergensi, yaitu divergensi dari F curl G sama dengan, bukan dikali ya, tapi curl, sama dengan curl dari F divergensikan ke G minus dari divergensi F terhadap curl dari G, gitu. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah divergensi dari curl F itu akan menghasilkan nilai 0. Kita masuk ke contoh soal divergensi. Jika A sama dengan 3xyz kuadrat I plus 2xy pangkat 3j minus x kuadrat yzk, carilah divergensi A. Kita lihat terlebih dahulu, A ini adalah fungsi vektor, yang mana pertanyaan ini mencari divergensi A. Langsung kita masukkan saja ke rumus sebelumnya, yaitu nabla dot A atau div A ini sama artinya sama dengan fungsi dari operator si nabla 2/2xi plus 2/2yj plus 2/2zk. Itu kita kalikan terhadap fungsi A 3xyz kuadrat I plus 2xy pangkat 3j minus x kuadrat yzk. Kita kalikan saja 2/2xi terhadap 3xyz kuadrat, maka akan didapatkan hasil 3yz kuadrat. 2/2yj dikalikan terhadap 2xy pangkat 3j, maka akan menghasilkan nilai 6xy kuadrat. Dan 2/2zk diturunkan parsial terhadap minus x kuadrat yzk, itu akan menghasilkan nilai minus x kuadrat y. Ini diturunkan, mereka dikalikan dan akan diturunkan diturunkan parsial terhadap setiap fungsi yang ada di sini, x, y, dan z. Seperti itu. Satu soal yang cukup mudah dan mudah untuk dipahami mengenai divergensi. Selanjutnya itu adalah curl. Yang ini lumayan ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih daripada divergensi dan gradien. Jika vektor Vx, Yz sama dengan V1i plus V2j plus V3k, tandanya V ini adalah fungsi vektor. Terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik x, y, z, maka curl dari V atau rod V ini sebutan lain dari curl, dan ini adalah lambangnya, terdefinisi seperti ini, didefinisikan oleh nabla cross V sama dengan operator nabla 2/2xi plus 2/2yj plus 2/2zk cross V1i plus V2j plus V3k. Nah, untuk hal seperti ini kita tidak bisa mengalihkan langsung. Akan tetapi kita bisa membuat dalam bentuk matriks, yaitu dalam bentuk seperti ini. Yang paling atas ini adalah arah vektor IJK. Yang kedua adalah turunan parsialnya 2/2x, 2/2y, dan 2/2z. Dan yang ketiga adalah nilai dari fungsi vektor itu sendiri, V1, V2, V3. V1, V2, V3. Dan tidak boleh tidak urut. IJK, IJK. Tidak bisa V3, V2, V1. Seperti itu. Setelah itu, untuk mendapatkan hasilnya, kita menggunakan rumus determinan dari matriks 3x3. Nah, untuk matriks 3x3, kita dari I, kita tutup ini, lihat kursor saya, ditutup, maka I itu, yang tertutup itu I, dikalikan do V3 per do Y, dikurang do V2 per do Z, seperti itu. Plus, yang J, kita garis lagi, kita tutup. Maka nanti V3 kali do per do X, dan do per do Z sama V1, gitu. Terus selanjutnya do V2 per do X minus do V1 per do Y K. Kita langsung masuk ke soal aja. Maaf, sebelum itu ada beberapa sifat curl juga. Misalkan fungsi F mempunyai komponen X, Y, Z, dan G, X, Y, Z. Adalah fungsi vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. H, X, Y, Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, Z.
X, Y, dan Z, dan A adalah bilangan real. Maka berlaku beberapa fungsi. Di sini terdapat 6 fungsi, yaitu curl dari F plus G sama dengan curl F plus curl G. Yang kedua, curl dari AF sama dengan A dikali dengan curl F. Kenapa A dikeluarkan? Karena A hanya sebagai bilangan real. Yang ketiga, curl dari curl F itu sama dengan gradien dari divergensi F dikurang divergensi kuadrat F. Yang keempat, curl dari divergensi H itu sama dengan 0. Dan kelima, curl dari HF. H adalah fungsi skalar, F adalah fungsi vektor. Itu sama dengan divergensi dari H, curl F, plus H dikalikan dengan curl F, seperti itu. Dan yang keenam atau yang terakhir, curl dari F curl G sama dengan curl G divergensi F minus G divergensi dari divergensi dari G dan digradienkan terhadap F dikurang gradien G terhadap divergensi F dikurang divergensi terhadap F digradienkan terhadap G plus divergensi G terhadap gradien F, seperti itu. Ke contoh soal curl, yang mana jika F mempunyai fungsi vektor 2xy kuadrat I plus xyz j plus yz kuadrat k, tentukanlah curl dari F atau nabla cross F pada titik 0, 1, 2. Kita langsung masuk ke bagian matriksnya saja. Pertama kita buat vektornya IJK. Kita masukkan operator 2 per 2x, 2 per 2y, 2 per 2z dari nabla itu sendiri. Dan terakhir kita masukkan fungsi vektornya. Dan harus urut. I sama J sama K-nya. 2xy kuadrat, xyz, yz kuadrat. Kita masukkan ke sistem determinan. Didapatkanlah 2yz kuadrat per 2y. Ingat, tutup, kali. Minus 2xyz per 2z I plus 2 kali 2xy kuadrat per 2z minus 2yz kuadrat per 2x j plus 2xyz per 2x minus 2xy kuadrat per 2y k. Kita hasilkan akan mendapatkan nilai sama dengan vektor I itu z kuadrat minus xy turunan dari ini, z kuadrat minus xy plus turunan parsial dari 2xy kuadrat terhadap 2z itu 0, dan turunan parsial yz kuadrat terhadap fungsi 2x itu juga 0, plus k diturunkan dapatkan yz minus 4xy, dihasilkan dan dimasukkan titik-titik yang diketahui 0, 1, dan 2, maka akan didapatkan hasil curl dari F itu adalah 4I plus 2K. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.